Bapak Ibu, anak-anak, Amsal 24 ayat 10 kita baca bersama. Mari kita baca bersama. 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kecillah kekuatanmu. Bukan ukuran tenaga. Kecillah kekuatanmu itu bukan soal kemampuan. Tapi kecillah kekuatan itu menyangkut iman. Kecillah kekuatan itu menyangkut percaya. Jadi kalau dalam masa kesesakan, engkau dihantui ketakutan, dan engkau tawar hati, maka imanmu menjadi kecil. Atau iman dan kepercayaanmu menciut. Seperti balon yang ikatannya dibuka sehingga angin semua di dalam keluar. Balon yang tadi karena penuh angin bisa menjadi sebuah gelembung yang besar. Begitu angin dalam balon keluar, balon itu hanya sebuah plastik kecil. Karena itu Amsal memberi kita nasihat. Dalam ayatnya yang ke-10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Dan sekali lagi Bapak Ibu, anak-anak, ini bukan kekuatan, sekali lagi bukan soal tenaga. Bukan soal kemampuan, tapi yang menjadi kecil itu iman. Yang menjadi kecil itu kepercayaan. Bahkan, kalau kita tawar hati dalam masa kesesakan, maka kita akan menjadi orang-orang yang kehilangan pengharapan. Sudah tidak ada lagi pengharapan. Padahal orang bijak berkata, pengharapan itu harus tetap ada. Sekecil apapun pengharapan itu harus ada. Sekecil apapun pengharapan itu tidak boleh hilang. Sebab apa artinya orang hidup tanpa pengharapan? Orang kalau hidup tanpa pengharapan, itu hidup tanpa tujuan. Hidup hambar, hidup sia-sia. Jadi sekecil apapun pengharapan harus tetap ada. Dan dari teks kita malam ini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Saya ingin Bapak Ibu coba kita ingat. Kita ingat ada 3 cerita Alkitab. Ada 3 cerita Alkitab yang menggambarkan kekuatan yang hampir hilang. Pengharapan yang hampir hilang. Iman yang hampir hilang. Ada 3 cerita Alkitab. Cerita yang pertama, Bapak Ibu kita ingat ketika Musa menyuruh anak buahnya untuk mengintai tanah Kanaan. Ada dalam Bilangan 13, ketika Musa menyuruh anak buahnya pergi mengintai tanah Kanaan, mereka pergi mengintai
seperti apa tanah Kanaan itu. Lalu para pengintai itu pulang. Mereka pulang dan mereka bawa berita. Dan para pengintai itu bawa 2 versi berita. Berita yang pertama adalah mereka bilang, Musa, tanah Kanaan itu tanah yang baik. Tanah Kanaan itu tanah yang subur. Tanah Kanaan itu luar biasa indah. Musa, tanah Kanaan itu tanah yang menjanjikan kemakmuran. Itu versi yang pertama. Laporan yang pertama. Terus ada laporan yang kedua. Laporan yang kedua adalah, oh Musa, tanah Kanaan itu penduduknya jahat. Penduduk di Kanaan itu makan manusia. Mereka makan penduduknya sendiri. Oh Musa, orang-orang di tanah Kanaan itu orang-orang yang raksasa. Orang-orang yang perawakannya tinggi besar. Musa, kita tidak bisa ke Kanaan. Kanaan itu menakutkan. Ini 2 versi laporan yang disampaikan oleh pengintai-pengintai tanah Kanaan kepada Musa. Tapi kemudian Musa tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong, bahwa Tuhan akan menyertai mereka, bahwa Tuhan akan mengantar mereka masuk dan tiba di Kanaan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari 2 versi laporan ini sama persis dengan kita punya keadaan sekarang. Keadaan sekarang ini selalu ada 2 versi informasi. Versi yang pertama itu orang selalu bilang, tidak apa-apa, semua aman, baik. Tapi versi yang kedua, orang suka membuat kita menjadi takut, panik. Dan Bapak Ibu, kita selalu mendengar informasi. Dan ada banyak informasi yang berbeda-beda. Ada informasi yang membuat kita tenang. Ada informasi yang membuat kita optimis. Ada informasi yang membuat kita tetap punya kepercayaan, tetap punya iman. Tapi ada informasi yang membuat kita jadi tambah takut. Ada informasi yang membuat kita jadi tambah tidak percaya diri. Dan itu cerita yang pertama. Dan cerita yang kedua, Bapak Ibu, kita ingat ketika orang Israel keluar dari Mesir. Ketika orang Israel itu sudah keluar dari Mesir, ternyata Firaun mengejar orang Israel. Firaun rasa menyesal. Firaun bilang, kenapa kita bebaskan orang Israel? Kita harus kembali tangkap orang Israel untuk kita bawa kembali ke Mesir. Lalu Firaun menyuruh semua pasukannya, penduduknya, semua keluar untuk kejar orang Israel. Dan Bapak Ibu, kalau kita baca, ketika orang Israel dikejar oleh Firaun, posisi orang Israel itu sangat terjepit. Di depan ada Laut Tebrau yang luas.
Kiri kanan ini gunung. Di belakang ini Firaun dan tentaranya. Orang Israel mau lari kemana? Mau lari ke depan. Mati tenggelam di Teberau, di laut Teberau. Mau lari naik gunung. Atau tetap di tempat tunggu Firaun datang. Dan orang Israel sangat ketakutan. Karena mereka dikelilingi oleh ancaman. Orang Israel dikelilingi oleh bahaya. Tidak ada jalan keluar. Siapa yang menolong? Kalau ada kapal, apakah kapal itu cukup muat orang Israel yang ribuan menyeberang di Laut Teberau? Israel ada dalam satu keadaan yang mustahil ada pertolongan. Di depan laut, kiri kanan gunung, dan di belakang Firaun. Orang Israel mulai berteriak, mereka menangis. Musa, apakah di Mesir tidak ada kuburan? Sehingga engkau membawa kami untuk mati di sini. Dan apa yang Musa bilang? Musa bilang kepada orang Israel, Musa bilang, jangan takut. Berdiri tetap. Hari ini Tuhan akan menolong kita. Hari ini kamu akan melihat keselamatan dari Tuhan. Orang Mesir yang kamu lihat, tidak akan kamu lihat lagi. Musa bilang pada orang Israel, jangan takut, berdiri tetap. Hari ini kamu akan lihat keselamatan dari Tuhan. Orang Mesir yang kamu lihat, tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Dan benar, Tuhan bilang Musa, belah laut itu dengan tongkatmu. Musa kasih turun tongkat di atas air, dan air itu terbelah. Orang Israel turun dan berjalan di dasar lautan. Mereka begitu tiba di seberang, Tuhan perintahkan air itu kembali. Saat Firaun dan seluruh orang Mesir ada di dasar lautan, Tuhan suruh air laut itu kembali tertutup. Dan benar apa yang Musa bilang, orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Dan itu benar. Ketika orang Israel panik, ketakutan, tidak ada pertolongan, tidak ada jalan keluar, Tuhan bertindak untuk mereka. Dan cerita yang ketiga, Bapak Ibu ingat cerita Goliat. Ketika Goliat dan orang Filistin berperang melawan orang Israel, siapa yang berani lawan Goliat? Goliat terlalu besar, terlalu kuat. Lalu Daud maju. Daud maju dengan tongkat. Dan Goliat bilang, Daud, kau kira saya anjing kah? Jadi kau maju mau usir saya pakai tongkat. Goliat bilang, Daud, hari ini saya akan kasih kau punya tubuh itu untuk jadi makanan burung. Tapi Daud bilang kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan tombak, dengan lembing. Aku mendatangi engkau dengan nama Allah. Supaya orang Filistin tahu bahwa Israel memiliki Allah yang hidup. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. 3 cerita yang saya cerita ini punya hubungan dengan Amsal 24 ayat 10.
bahwa jangan kita tawar hati dalam kesesakan. Seperti cerita yang tadi pertama, sekalipun kita dengar begitu banyak informasi. Bahkan kemarin saya baca satu informasi di WA, ditulis di sana bahwa ada informasi bahwa virus itu bisa hidup di udara 8 jam. Tidak tahu ini benar atau hoax. Tapi Bapak Ibu, kalau virus itu bisa hidup 8 jam di udara, itu sangat berbahaya. Katakanlah orang bersin jam 6 pagi. Terus jam 1 siang, saya pas lewat. Saya bisa kena virus itu. Dan kita sudah mendengar banyak sekali informasi. Informasi dari orang yang bukan pakar, sampai orang yang pakar, orang yang hanya teruskan saja, atau orang yang sumbernya langsung. Kita dengar banyak versi berita. Tapi kita harus tetapkan hati. Kita harus tetap jaga iman. Kita harus tetap jaga percaya kita. Jangan kita dengar banyak informasi, lalu kita mulai ketakutan. Sebab jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kemudian, cerita yang kedua, orang Israel yang terjepit, orang Israel yang tidak bisa lari kemana untuk mendapat pertolongan, orang Israel tidak bisa kemana-mana, hanya tunggu satu tempat untuk tunggu mati, diam satu tempat untuk tunggu ditangkap. Sama dengan kita. Kita tidak boleh berangkat dengan kapal, tidak boleh naik pesawat. Dan sekarang hampir semua tempat sudah ada palang. Jam 6 palang turun, tidak ada yang kemana-mana. Dan kita betul-betul seolah-olah terkurung. Kita mau lari kemana? Tapi seperti kata-kata iman dari Musa, orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi. Maka kata-kata iman ini menolong kita untuk tetap kuat. Bahwa virus ini bukan Tuhan. Virus ini pasti hilang. Virus ini satu waktu pasti lenyap. Karena virus ini bukan Tuhan. Hidup kita tidak ditentukan oleh virus, tapi hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Dan saya ingin berkata seperti Musa. Kalau Musa bilang kepada orang Israel, jangan takut. Hari ini kamu akan melihat pertolongan Tuhan. Orang Mesir yang kamu lihat tidak akan kamu lihat lagi. Maka saya juga ingin berkata dalam iman seperti Musa, jangan takut. Virus yang kamu takutkan hari ini tidak akan menjadi ketakutan lagi. Dia pasti akan pergi untuk selama-lamanya. Karena Tuhan akan bertindak menolong kita. Dan cerita yang ketiga,
Orang Israel takut Goliat, tapi Daud tidak takut. Daud katakan kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Yesus, dengan nama Tuhan. Supaya seluruh dunia tahu bahwa Israel memiliki Allah yang hidup. Karena itu, mari jemaat, jangan tawar hati dalam masa kesesakan ini. Jangan iman kita menjadi kecil, jangan percaya kita menjadi kecil, tapi kita harus berkata seperti Daud, supaya seluruh dunia tahu bahwa kita memiliki Allah yang hidup. Supaya dunia tahu bahwa kita memiliki Yesus yang hidup. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu ini kami terus memberi kepada Bapak Ibu jemaat firman Tuhan yang memberi dorongan, memberi kekuatan, memberi pengharapan, sehingga di tengah situasi ini, di tengah tantangan, rasa takut kita harus tetap percaya, kita harus tetap bersandar kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak mungkin membiarkan kita. Dan sekali lagi, firman Tuhan untuk kita malam ini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kekuatan yang kecil itu iman. Kekuatan yang kecil itu pengharapan. Kekuatan yang kecil itu percaya. Jadi mari jangan kita biarkan masa kesesakan ini membuat iman kita kecil, pengharapan kita kecil, dan percaya kita kecil. Jangan kita biarkan itu terjadi. Mari simpan firman Tuhan malam ini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kita bukan orang-orang yang tawar hati, karena kita adalah orang-orang yang percaya dan hidup. Amin.